Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Sebentar lagi mau Natal ya teman-teman, jadi hari ini kita sudah siap-siap untuk bikin resep-resep kue kering yang layak untuk dijual. Kue kering kali ini inspired dari Ibu Mona di Instagram dan ini benar-benar layak untuk dijual. Rasanya enak banget dan ini bisa dibikin gluten free ataupun pakai terigu biasa juga bisa. Dalam video ini saya akan membuat versi gluten free. Untuk versi tepung terigu saya sudah buat live beberapa hari yang lalu ya. Dan live ini hanya bisa ditonton ulang untuk member Ayo Masak Ayo Makan versi masterclass dan cookie edit. Dan ini tepung terigu protein rendah. Untuk bahan yang digunakan semua sama. Kita akan menggunakan 200 gram mentega ataupun margarin atau kalian campur. Untuk gula halus, di sini aku merasa kemanisan ya. Jadi nanti di resep saya akan tulis yang menurut saya tidak manis. Kalau kalian suka manis bisa ditambah 20 atau 30 gram lagi. Mentega dan gula halus kita akan mixer hanya hingga tercampur rata saja. Hingga warnanya sudah berubah sedikit lebih pucat ya. Kurang lebih sekitar 1 menit dengan kecepatan tinggi. Setelah itu kita akan tambahkan dengan 2 kuning telur. Dan kita akan mixer kembali hanya hingga kuning telur ini tercampur rata saja. Waktunya kurang dari 1 menit. Sekarang kita akan masukkan almond. Apabila kalian ingin versi ekonomis, almond ini kalian bisa ganti dengan tepung terigu ataupun tepung beras. Ini juga kita mixer hingga tercampur dengan rata saja. Sekarang kita akan masukkan 25 gram susu bubuk dan juga 25 gram tepung maizena. Tepung maizena bisa kalian tambah ya. Dan juga kita akan tambahkan dengan tepung beras. Karena tepung beras menurut aku sedikit padat, jadi kita akan tambahkan dengan sedikit baking powder agar hasilnya itu lebih ringan. Baking powder juga tidak banyak, kita hanya pakai sekitar 2 gram saja. Sekarang kita akan ratakan dengan spatula ataupun dengan tangan saja. Dengan tangan menurut saya lebih mudah untuk melihat teksturnya ya. Tapi ini kalau dari penglihatan saya ini tepungnya kebanyakan. Di sini saya pakai 225 gram, tapi nanti akan saya tulis 200 gram saja ya. Karena menurut saya 225 gram ini kebanyakan. Selanjutnya ini akan aku aduk dengan tangan saja ya teman-teman, biar lebih enak gitu, biar kita benar-benar tahu teksturnya. Dan seperti yang kalian lihat ini kelihatan sedikit lebih keringnya, tapi gak apa-apa, nanti kalian ikutin saja resep yang saya akan tulis. Kalian baca box deskripsi atau di kiri atas ya. Kita akan uleni terus sampai adonan ini menjadi satu bulatan yang utuh ya, yang tidak menempel di baskom. Karena kebetulan ini plastik alas untuk saya giling cookies kecil, jadi saya akan bagi 2 adonan ini. Sebagai alas penggiling, di sini saya pakai plastik gula pasir ya, ukuran 2 kilo plastik. Untuk minyak atau gula ini kita bagi 2, lalu kita tutup atasnya lagi cookies ini dan kita akan giling. Di sini saya pakai penggaris cookies ukuran 0,5 cm. Jangan lupa kita ratakan atasnya dengan rolling pin, kita tipiskan sedikit lagi ya, jadi agar tidak terlalu tebal. Dan ini saya pakai cetakan cookie cutter, bentuknya kotak. Nanti kalian bisa pakai bentuk bulat ataupun mau yang lebih besar, lebih kecil, terserah kalian ya. Setelah semua tercetak, kita akan tutup atasnya dengan plastik kembali lalu kita balik. Dengan cara ini lebih mudah bagi kita untuk mengeluarkan cookies ini dan menempatkannya ke dalam loyang. Kita tata di atas nampan, dan untuk kalian yang bikin cookies ini dengan
Tepung beras wajib dialasi dengan baking paper ataupun silpet karena cookies ini cenderung menempel. Dan kemarin waktu saya live menggunakan tepung terigu, saya tetap pakai baking paper ya. Saya pakai silpet seperti ini teman-teman agar tidak menempel. Karena waktu yang saya bikin tepung beras pernah nempel, saya trauma ya. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Api atas 130 derajat, api bawah 150 derajat. Kita panggang sekitar 40 menit atau hingga kecoklatan seperti ini sedikit saja ya, jangan sampai terlalu coklat. Nanti kalian sesuaikan dengan oven masing-masing. Sekarang kita akan siapkan coklat cair. Di sini saya hanya pakai coklat kompon. Ini adalah dark coklat kompon dari Tulip. Kita akan cairkan, kita akan tim di atas panci yang berisi air panas. Setelah 1/3 coklat cair, kita langsung angkat dari panci air panas ini. Kita akan aduk-aduk di atas meja saja sampai semua coklat meleleh. Kalian tidak perlu takut tidak akan meleleh karena ini pasti akan meleleh ya. Jadi ini penting, hanya 1/3 coklat mencair saja sudah diangkat dari panci. Karena kalau kelamaan nanti coklatnya ini tidak bisa kering. Kita aduk-aduk sampai semua coklat mencair. Nah, kalian lihat ya, ini coklatnya sudah mencair. Sekarang kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga. Kita gunting bagian ujungnya kecil saja ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan piping ke atas cookies yang sudah dingin. Jadi cookiesnya ini wajib sudah dingin dulu baru kita tuang coklatnya. Agar almondnya benar-benar terasa, maka atasnya kita akan hias dengan 1 buah almond utuh. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Cantik sekali kan? Ini penampilannya cantik banget dan juga benar-benar premium sekali ya. Nah, ini penampakan aslinya teman-teman di cahaya luar ya. Kalau di dalam ruangan dapur saya tuh agak gelap. Untuk kalian yang ingin ditata di dalam toples, bagian atasnya ini perlu kita alasi dengan plastik agar cookiesnya ini enggak goyang-goyang ya. Jadi bisa berdiri di atas cookies, di atas almondnya itu. Plastik yang saya gunakan di sini adalah plastik PVC, plastik yang cukup tebal atau plastik apa itu ya. Jadi dia tebal, saya gunting seukuran toples. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman, cantik banget kan? Ini adalah toples ukuran 18x18. Toples ini saya jual di toko online saya tapi harganya lumayan mahal. Dan untuk versi ekonomis, kalian bisa hias saja dengan coklat seperti ini. Kemudian tengahnya dikasih kacang. Atau kalian hias dengan coklat kemudian digaris-garis atau bagaimanalah supaya kelihatan lebih simple. Atau bisa juga seluruh permukaan cookies ini kalian celup ke atas coklat lalu ditaburi dengan sprinkles. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk kalian yang belum jadi members Ayo Masak Ayo Makan, kalian bisa ikut join. Dan untuk linknya saya taruh di box deskripsi ya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.